Bang, video saya tidak satu tema apa bisa monet? Syarat monet itu hanya 500 subscriber atau 3000 jam tayang atau 1000 subscriber atau 4000 jam tayang. Apapun jenis videomu, mau campur-campur, mau temanya berbeda dan segala macam. Yang penting syarat itu sudah terpenuhi, ya sudah diajukan monet, ya pasti monet. Yang penting bukan konten yang digunakan ulang, ya. Jadi jangan khawatir. Terus untuk 2025 ini Bang, kira-kira untuk video campur-campur bagaimana? Bro, kalau dulu memang disarankan untuk video itu harus satu tema. Tapi sekarang sekali lagi ya, algoritma itu berubah, minat tonton juga berubah, YouTube itu juga mengikuti perkembangan zaman. Kalau memang teman-teman itu mengharapkan videomu itu tidak satu tema, itu juga tidak masalah. Satu tema pun kalau 1 tahun belum monet percuma, bos. Ya, tetapi yang perlu teman-teman sadari adalah masa-masa transisi adalah dari 0 sampai 1 tahun. Itu adalah masa-masa transisi. Kira-kira channelmu nanti ke depannya bisa berkembang atau tidak. Kalau dalam waktu 1 tahun itu ternyata channelmu tidak monet juga, itu artinya ada yang salah dari videomu. Mungkin dari pemilihan temamu memang tidak diminati oleh penonton dan calon penontonmu. Dan yang kedua, sudah terlalu banyak yang membahas tentang atau ada kesamaan tema dengan videomu. Artinya apa? Kamu masih pemula, sedangkan yang membahas tema yang sama di channelmu itu sudah channel-channel besar. Artinya apa? Ya sudah, kamu bakalan kalah mulai dari segi konten, mulai dari segi pengambilan gambar, dari segi visual, dari segi narasi, semuanya kamu akan kalah. Ya, ditambah lagi kalian menggunakan kata kunci yang sama dengan channel besar. Di saat kata kunci diketik, yang muncul adalah channel besar, bukan channelmu. Ya, channelmu mungkin muncul di bawah kalau di HP. Kalau di laptop mungkin di sampingnya. Itu pun harus di-scroll ke bawah baru muncul channelmu. Artinya apa? Kata kunci itu penting, tapi itu juga jangan dijadikan andalan. Kata kunci, kata gembok, rantai dan segala macam. Ya, sudah bisa dimengerti ya. Terus Bang, untuk solusi yang video yang tidak satu tema bagaimana Bang? Cari video-video yang lagi trending. Artinya boleh ya. YouTube ini berjalan, banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang trending. Bulan depan trendingnya beda lagi. Kelemahannya cuma itu aja. Seandainya itu sudah tidak trending lagi, viewmu juga akan mengkerut lagi. Artinya stuck di situ juga. Tetapi kalau pemilihan temamu adalah video-video yang lagi trending, yaitu videomu juga bakalan ikut naik. Tapi di sini dibutuhkan kecerdasan juga. Artinya teman-teman harus ikuti, amati, dan modifikasi apa yang lagi trending, sampaikan dengan caramu sendiri. Cukup simpel kan? Cukup simpel sebenarnya. Terus untuk channel yang kira-kira 1 tahun itu tidak monet-monet, itu biasanya jam tayang kan drop. Apa yang harus dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah bisa ganti tema. Di masa transisi tersebut, channelmu tidak menarik, bos. Ya, sudah di-share di tab komunitas channel besar, nggak ngangkat juga, sudah di-share di tab komunitas teman-temanmu yang mungkin sesama pemula, videomu nggak ngangkat juga, artinya videomu tidak menarik. Bukan masalah visualnya, tetapi isi dari videomu itu memang 0. Ya, kalau bisa dinilai mungkin di bawah 5. Jadi itu yang perlu teman-teman lakukan. Terus apalagi yang membuat video itu bisa direkomendasikan oleh YouTube? Yang pertama adalah banyaknya interaksi di kolom komentar, baik interaksi negatif ataupun positif. Biasanya kalau konten kreator pemula ini gampang sekali ya, gampang sekali ngeluh. Ngeluhnya gimana? Masih baper. Ada hater, videomu yang jelek, dibilang jelek, itu udah nggak terima. Ya, apalagi konten kreator pemula. Percayalah, konten kreator pemula itu banyak bohongnya. Walaupun videomu tidak menarik, ya pasti di kolom komentar, cukup bagus kakak, videonya keren kakak, menarik kakak. Kamu terlena dengan hal-hal semacam itu. Kamu nggak menyadari bahwasanya sesama pemula itu biasanya saling memberikan motivasi. Video jelek dibilang, bagus kakak, semangat kakak. Terus kamu menganggap video menarik, sebenarnya enggak. Itu adalah kebohongan yang diciptakan oleh pemula supaya berkunjung balik ke channelmu, supaya nonton balik videomu. Kan itu sebenarnya yang banyak terjadi. Ya, jadi jangan di situ. Banyaknya interaksi di kolom komentar itu juga berpengaruh. Terus banyaknya like itu juga berpengaruh. Terus apalagi intinya adalah
Yang penting videomu itu ada interaksi di kolom komentar, like-nya juga banyak, itu sudah cukup membantu. Terus gimana Bang? Kalau like-nya lebih banyak dari penontonnya, hantu. Ya biasanya dengan view 100.000 yang like itu mungkin ya 5.000 atau 10.000, itu udah standar. Kenapa kok bisa seperti itu Bang? Videomu ditonton tapi tidak menarik. Videomu ditonton, mungkin nonton videomu itu karena geli dan pengen membuli, tapi mereka tidak suka. Makanya like-nya sedikit daripada jumlah view-nya. Dan itu sangat normal dan sangat wajar sekali. Intinya adalah mentalmu sebenarnya ya. Ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Apa tadi? Yang pertama, kalau dalam waktu 1 tahun ternyata videomu tidak ngangkat juga, ganti tema juga nggak masalah. Pelan-pelan, video lama jangan dihapus. Kalaupun mungkin mau dihapus, itu juga nggak masalah. Kira-kira yang paling trending apa, itu teman-teman bisa milih. Oke, bisa dibantu juga di-share. Terus langkah yang efektif lagi adalah di setiap video terbarumu, usahakan itu teman-teman naruh link video yang memang mau teman-teman angkat. Misalnya video 2 tahun yang lalu sudah nggak ada penontonnya, itu link videonya bisa taruh di kolom deskripsi. Sudah bisa dimengerti ya? Sudah Bang? Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya. Terus kenapa Bang view itu mentok? Bro, YouTube ini algoritma itu udah dibagi ya. Algoritma itu udah dibagi. Walaupun video yang 2 tahun yang lalu itu viral, sekarang bisa jadi view-nya berhenti. Tetapi kalau channelmu campur-campur, kemungkinan ada pembahasan yang mirip-mirip dengan videomu tersebut, itu akan ngangkat lagi 2 tahun berikutnya. Terus boleh Bang, kira-kira video yang tidak ada view-nya itu dihapus? Jawabannya adalah boleh. Dihapus, setelah itu diedit, diupload ulang. Itu juga boleh dilakukan. Ya, boleh dilakukan, gak ada yang larang. Apakah itu merusak channel? Yang penting video lama sudah dihapus, jawabannya adalah tidak. Ya, jawabannya adalah tidak. Kadang-kadang lawaan YouTube ini masih terus berlanjut. Kadang-kadang video lama yang tidak ada view-nya, bahkan mungkin di bawah 1.000 view. Setelah itu kalau masih ada filenya, video yang lama dihapus, diupload ulang, itu view-nya bisa meledak. Atau mungkin video yang tidak ada view-nya sama sekali, diedit ulang, setelah itu diupload di channel yang berbeda, kadang-kadang meledak juga. Jadi semuanya serba seperti kalau dibilang keberuntungan juga enggak. Tapi ingat ya, di HP itu banyak sinyal-sinyal, bahkan saat HP off pun aktivitasmu itu terekam oleh Google. Itu sudah dirancang semua. Jadi jangan heran, mungkin kamu saat ini lagi memikirkan sesuatu, kamu ngobrol-ngobrol dengan temenmu, tiba-tiba saja yang barusan kamu pikirkan nongol di berandamu. Mungkin kamu lagi berpikir, wah enak ya gini beli mobil atau beli motor baru. Akhirnya apa? Saat kamu pertama kali buka beranda, iklannya juga yang berhubungan dengan motor yang ada yang barusan kamu bicarakan. Mungkin mobil yang barusan kamu bicarakan. Itu tiba-tiba nongol aja. Jadi seakan-akan YouTube itu tahu pikiran dan perasaanmu. Padahal tidak seperti itu. Ya, itu semuanya walaupun HP dalam keadaan off pun, itu ada sensor-sensor yang sebenarnya rahasia, yang HP itu bisa merekam aktivitasmu. Oke, mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Terus berkembang, terus berkarya, sehat selalu, salam buat keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.